Belum. Ini kok mantul suara yang kini ya? Sepuluh 17. Ya suaranya. Oke. Pun ya. Oh, sana. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Kemana? Oh ya, ikut ANBK ya. Oh yang semangat. Pasti harus dong. Kalian sudah kelas 11, bentar lagi kelas 12 dan bisa melanjutkan ke jenjang sesuai yang kalian cita-citakan. Seperti itu. Untuk tata tertibnya sama seperti pada pertemuan minggu kemarin. Ya, ini kalian ke dalam kelas ketika pembelajaran sudah berganti, langsung masuk. Kedua, angkat tangan jika ingin bertanya atau berpendapat. Jadi kalian langsung raise hand, angkat tangannya, kemudian menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, simak teman yang melakukan presentasi di depan. Jadi nanti ada sesi presentasi, tanya jawab, dan saling menanggapi. Kalian simak baik-baik dan juga saling menanggapi tentunya dengan yang sopan ya. Karena kalian sudah kelas 11, pastinya tahu mana sikap yang baik dan tidaknya di dalam kelas. Yang ketiga, atau yang terakhir, maaf, yang keempat itu tidak membuat gaduh kelas. Karena ketika kalian ramai pasti tidak akan tercapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, next. Ada yang masih ingat materi pada pembelajaran minggu kemarin apa? Oke, coba apa? Oke, bagus sekali. Benar, tentang pembangunan ekonomi itu materi minggu kemarin. Dan sekarang ada yang masih ingat kemarin Pak Imron minta kalian mempelajari apa? Supaya pertemuan kali ini bisa lancar, mempelajari apa dulu? Oke, benar sekali tentang konsep ketenaga kerjaan. Ada yang bisa mengkaitkan apa sih hubungan atau relasi antara ketenaga kerjaan dengan pembangunan ekonomi itu apa? Hubungan kaitannya itu apa? Coba. Oke, Risma. Oke, bagus sekali. Itu salah satu contoh kata Risma karena di dalamnya dalam pembangunan ekonomi ada tenaga kerja itu menurut Risma. Tentunya dia sudah sambil mempelajari modul-modul ya Risma ya, sama membaca literasi yang lain. Oke, itu apa keterkaitannya? Yang kedua, menurut kalian tenaga kerja itu beraneka ragam atau tidak? Sangat beraneka ragam. Nanti kita kupas di dalam sesi diskusi dan presentasi pastinya. Yang ketiga, apa saja manfaat mempelajari materi tentang ketenaga kerjaan? Menurut kalian manfaatnya itu apa? Dengan mempelajari ketenaga kerjaan, kalian sudah mempelajari modul dan juga literasi yang lain-lain.
Apa kira-kira manfaatnya? Coba dengan kalian tahu atau memahami materi ketenaga kerjaan apa? Masih blank? Oh iya masih blank. Oke, nggak apa-apa. Karena namanya pelajar pasti butuh proses pembelajaran di dalamnya. Ikuti saja pembelajaran kali ini dengan sungguh-sungguh. Ini tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kali ini yakni sesuai dengan KD mampu menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Jadi kita nanti mampu menganalisis KD-nya sama mampu menyajikan hasil analisis. Terus IPK-nya, pencapaian kompetensinya kalian mampu mendeskripsikan apa sih ketenaga kerjaan itu dan tenaga kerja itu sendiri. Kalian yang kedua nanti mampu mengkategorikan, memilah-milah jenis tenaga kerja ini menurut apa seperti itu. Nanti diikuti di dalamnya pembelajaran kali ini. Yang ketiga mampu menentukan apakah ini penduduk angkatan kerja atau penduduk bukan angkatan kerja. Yang terakhir mampu menyajikan konsep ketenaga kerjaan melalui presentasi dan diskusi nanti. Selanjutnya silakan kalian simak video yang ada di YouTube. Link sudah saya bagikan ke dalam grup WhatsApp. Tentunya mapel kita ya, silakan kalian lihat dan diamati serta catat poin-poin pentingnya. Oke, dicatat poin-poin pentingnya di buku tulis. Silakan diputar terlebih dahulu. Ya, Pak Imron akan memutarkan juga di depan ya. Mungkin kalian ada yang tidak punya paketan, bisa dilihat ke depan. Oh sponsor ya anak-anak ya. Biasa ini sponsornya. Oke sudah, ternyata sudah selesai. Sudah dicatat semua poin-poin pentingnya tadi? Oke. Sekarang setelah kalian selesai mencatat poin-poin penting pada orientasi masalah tadi, Pak Imron membentuk kalian menjadi 6 kelompok. 6 kelompok, silakan kalian membentuk kelompok masing-masing 4 sampai 5 orang. Silakan.
Oke, silakan. Kursi. Oke, terserah kalian pinggir mana, sebelah mana. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, silakan. Ayo. Di bawah ya buku tulisnya, modulnya, LKPD-nya di bawah semuanya, sama paketnya di bawah semuanya. Oke, agak cepat. Ayo. Jangan lama-lama. Oke, lebih cepat anak-anak karena pembelajaran kita hari ini hanya 1 jam pelajaran 45 menit, jadi lebih cepat membentuk kelompok dan perhatikan ke depan pembagian masalah yang untuk kalian bawa ke forum diskusi kelompoknya. Oke, kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, oke sip, kelompok 5, kelompok 6. Oke, silakan diperhatikan ke depan kelompok 1 dan 2. Silakan kalian diskusikan tentang pengertian ketenaga kerjaan dan tenaga kerja secara detail. Kalian kupas habis di dalamnya, sama tetap mencantumkan poin-poin penting pada video orientasi tadi, orientasi masalah yang awal tadi ya. Jadi siapa tadi yang menyampaikan? Ya, siapa beliau? Oke, sip. Untuk kelompok 3 dan 4, silakan menguraikan jenis-jenis tenaga kerja yang kalian dapatkan atau yang kalian ketahui dari modul yang telah kalian baca dan juga literasi yang lain. Kelompok 5 dan 6 yakni menguraikan penduduk angkatan kerja dan juga bukan angkatan kerja. Bisa difahami? Oke, waktunya 10 menit. Silakan. Langsung dicatat poin-poin pentingnya di buku tulis dan juga modulnya dibuka. Ini selain modul kalian juga bisa melihat ke depan, itu linknya juga sudah saya share ke grup supaya kalian membantu kalian dalam berdiskusi, saling bertukar informasi dan yang lain sebagainya. Atau scan barcode Assembler Edu itu sudah saya share ke grup WhatsApp, silakan didiskusikan. Nanti perwakilan sampel satu kelompok saja ya, karena kita 45 menit pembelajarannya. Oke, waktu terus berputar. Ya, poin-poin pentingnya dicatat, nanti dipresentasikan ke depan. Ada yang tidak bubble pen. Ini kalau nggak bubble pen, ya.
Silakan didiskusikan. Nanti yang dibawa maju itu cukup perwakilan aja. Jadi yang maju nanti 2 atau 3 orang saja yang maju ke depan. Didiskusikan. Gimana? Ya, silakan diskusikan dulu nanti dibawa ke saat tanya jawab. Enggak apa-apa. Itu kalian mengembangkan eksplorasi, pengembangan knowledge kalian. Kan bisa kalian dari modul atau dari search di Google atau yang Pak Imron kasih bahan di depan itu. Kalian bisa scan barcode atau modulnya atau YouTube atau kalian kembangkan. Nanti nggak usah malu-malu atau apa ketika waktu sesi presentasi ketika enggak ada yang kurang jelas langsung ditanyakan aja ke depan. Ditanyakan, resen angkat tangan. Semangat, semangat. Yo semangat. Diikuti. Ketuanya siapa ini? Oh, Farid. Ya. Kelompok 1 dipunggawai oleh Farid. Kelompok 2 ketuanya siapa? Oh ya. Gimana? Menemui titik buntu atau paham instruksinya? Di modul tersebut juga sudah ada contoh-contoh soalnya. Jadi kalian bisa sambil menguji pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, kalian juga bisa mencoret-coret jawaban yang kalian anggap benar di modul itu. Kok nggak dibuka buku nih? Oh sudah, sampun katanya. Saya minta sedikit. Bentar.
Oke, 3 menit lagi. Risma kenapa di belakang? Nggak muat. Oh iya. Tapi kedengaran ya diskusinya ya. Oh iya, sip, bagus. Oke, sudah selesai. Oke, bagus sekali. Sekarang karena kita pembelajarannya hari ini cuma 1 jam pelajaran, di mana 1 jam pelajaran itu berarti 45 menit. Maka cukup satu saja perwakilan kelompok, terserah bisa kelompok 1, 2, 3, 4, atau langsung ke kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tadi. Silakan nanti, Pak, kelompok saya belum maju, enggak apa-apa, nanti saling menanggapi, saling memberikan masukan, saling bertanya seperti itu. Silakan, kelompok siapa yang siap? Oke, kelompok 4. Silakan, Erisa. Sama siapa? Perwakilan 2 anak aja atau 2 atau 3, terserah, bebas, bisa 2, bisa 3. Untuk yang lain silakan memperhatikan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang jenis-jenis tenaga kerja dan akan membacakan poin-poin penting pada video orientasi masalah. Jikalau ada pertanyaan dari teman-teman semua, di akhir sesi kita akan membuka tanya jawab. Silakan bagi yang ingin memberikan pertanyaan. Pertama, kita akan membacakan poin-poin penting pada video orientasi masalah yang telah ditampilkan di YouTube tadi. Yaitu, poin-poin pentingnya adalah Wakil Presiden Ma'ruf menyatakan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia semakin kompleks. Sebab angka pengangguran di Indonesia tinggi, di sisi lain tingkat daya saing atau produktivitas masih rendah. Yang kedua, menurut konsep ketenagakerjaannya, jenis-jenis tenaga kerja dibagi menjadi 4. A. Menurut sifatnya, 1. Tenaga kerja jasmania. Tenaga kerja jasmania merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Contohnya sopir, montir, dan lain-lain. 2. Tenaga kerja rohania. Tenaga kerja rohania merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contohnya direktur, konsultan, dan manajer. B. Menurut kualitasnya, 1. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga ahli di bidangnya. Contohnya guru, dosen, dokter, dan lain-lain. 2. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman kerja. Contohnya montir, sopir, dan lain-lain. 3. Tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan tertentu untuk melakukan pekerjaannya. Contohnya tukang sapu, buruh, dan lain-lain. Selanjutnya, C. Menurut fungsi pokok dalam perusahaan. 1. Tenaga kerja bagian produksi. Tenaga kerja yang bekerja pada bagian produksi. 2. Tenaga kerja bagian pemasaran, yaitu tenaga kerja bagian pemasaran atau penjualan yang tugasnya mendistribusikan barang. 3. Tenaga kerja umum dan administrasi, yaitu tenaga kerja yang berhubungan dengan personalian, umum, dan administrasi. D. Menurut hubungan dengan produk. 1. Tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. 2. Tenaga kerja tidak langsung,
tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Baik, kalau ada pertanyaan dari teman-teman silahkan bertanya. Angkat tangan dulu ya. Silakan. Oke, tolong jelasin tenaga kerja menurut hubungan dengan produk dan tolong sebutin contoh tenaga kerja langsung. Jelas yang tadi. Ada dua tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung. Untuk tenaga kerja langsung itu terlibat langsung dalam proses produksi dan biayanya didasarkan melalui biaya produksi barang atau penghasilan dari barang. Kalau untuk tenaga kerja tak langsung itu punya keterlibatan langsung pada produksi namun biayanya didasari pada biaya operasional pabrik. Dan untuk contoh tenaga langsung yaitu operator pabrik, petani padi, petani kopi, pemetik teh, peternak ayam, kaki restoran, pengrajin kayu, dan lain-lain. Apa sudah jelas penjelasan dari kelompok kami? Untuk yang lain silakan. Pak Imron masih penguatan ke kalian. Ayo silakan, yang mau bertanya tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Langsung saja angkat tangan dan sampaikan pertanyaannya. Ya, silakan. Pemerintah dalam berupaya untuk meningkatkan mutu tenaga kerja dan mendirikan balai latihan kerjaan. Usaha ini bertujuan untuk apa sih? Ya, tujuannya yaitu melatih orang menjadi manusia terampil, berinisiatif, dan kreatif. Sudah. Ada tambahan dari yang lain? Atau mungkin masih apa ya? Masih menjadi sebuah tanda tanya besar, blank dan sebagainya. Itu sudah jelas? Sudah. Saling. Give applause untuk kelompok 4 ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali perwakilan kelompok 4. Oke. Itu adalah sampel dari masing-masing kelompok yang saya anggap sudah merupakan gambaran bahwasanya kalian benar-benar sudah mampu memahami materi hari ini. Kemudian kalian tadi sudah mempelajari modul, terus juga melakukan diskusi, terus kalian juga melakukan presentasi, tanya jawab, seperti itu ya. Pada intinya, benar sekali yang disampaikan teman-teman kalian dan juga hasil kalian diskusi tadi. Yang pertama, ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik itu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Hubungannya apa? Hubungannya apa dengan materi yang kemarin? Pembangunan ekonomi tentu. Yang disampaikan oleh, siapa tadi yang menyampaikan hubungannya? Oh, Risma. Hubungannya apa? Salah satunya yang disampaikan Risma. Karena dalam pembangunan ekonomi pasti di dalamnya terdapat tenaga kerja. Selain itu juga tenaga kerja ini juga salah satu unsur dalam sebuah pembangunan ekonomi atau nama lainnya itu SDM. Sumber daya manusia semakin berkualitas, semakin bagus kualitasnya, maka pembangunan ekonominya juga semakin bagus. Tenaga kerja yang disampaikan teman kalian tadi juga sudah sangat bermacam-macam. Bisa dilihat dari sifatnya. Ada apa? Jasmani dan rohani. Yang kedua, dilihat dari kualitas. Kualitasnya ada apa aja? Terdidik, terus pintar. Ada terdidik,
terlatih atau terampil sama tidak terdidik dan juga tidak terampil. Kemudian contohnya apa tadi kalau terdidik? Karena dalam menggapai suatu profesi tadi, beliaunya harus mengikuti jenjang-jenjang pendidikan. Kalau dari yang tenaga kerja terampil, tadi contohnya apa berarti? Montir. Terus? Iya, pintar. Benar, penjahit itu juga tenaga yang terampil. Kalau tidak terdidik tadi apa berarti kalian menangkapnya? Kuli, menggunakan otot, kekuatan, tidak terdidik dan juga tidak terampil. Kalau menurut sifatnya, tadi ada namanya tenaga kerja jasmani sama rohani. Kalau rohani contohnya apa? Saya coba contoh pada Farid. Apa contohnya rohani? Tenaga kerja rohani. Coba apa tadi? Kiai, benar atau salah? Benar, salah satunya ya. Tapi kiai itu bukan suatu profesi loh, Rek. Itu adalah suatu dedikasi pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Sang Pencipta. Jadi beliaunya sepenuhnya itu andai kata sebagai contoh mengasih suatu ceramah, pengajian. Kata tidak dikasih Rek? Dikasih angpau atau bayaran gaji. Beliaunya pasti juga ikhlas karena apa sudah dedikasikan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian apalagi selain kiai? Direktur, konsultan, karena apa? Mereka menggunakan pikiran, psikiater juga masuk. Kemudian kalau angkatan kerja itu di dalamnya ada usia kerja yang 15 tahun ke atas. Berarti kalau yang 15 tahun ke bawah itu disebut dengan apa? Bukan usia di bawah usia kerja atau bukan tenaga kerja. Contohnya kalau bukan angkatan kerja itu apa aja? Kayak kalian? Pelajar, siswa, mahasiswa, ibu rumah tangga, pinter sekali. Ini yang terakhir, penduduk usia kerja terbagi atas 2, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Refleksinya, kalian setelah mengikuti tadi mulai dari orientasi masalah, menyimak video, terus kalian belajar kelompok, saling informasi, presentasi ke depan, saling tanya jawab. Apa yang kalian dapatkan? Cuma di sini saya hanya menambahkan 3 saja. 3 poin. Kalian nanti isi dalam modul atau mungkin yang belum sempat mencetak modulnya, kalian bisa mengklik link atau file yang sudah Pak Imron kasih ke dalam grup WhatsApp. Kalian isi lembar refleksinya, kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Terus kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Dan yang ketiga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum terlaksana tadi itu apa. Andai kata kalian ada hal-hal yang lain mau ditaruh di lembar refleksi, juga tidak apa-apa. Ini hanya contoh saja, 3. Bisa dipahami masalah lembar refleksi? Oke. Dan yang terakhir, Pak Imron mengasih oleh-oleh. Oleh-olehnya bukan berupa makanan, bukan berupa minuman, ataupun uang saku, bukan. Pak Imron mengasih oleh-oleh, silakan dikerjakan LKPD-nya. LKPD-nya silakan dikerjakan, di drive-nya itu, atau file. Pak, memori saya, emailnya sudah penuh. Ada yang seperti itu? Ada. Oke, bisa juga langsung mendownload, cukup dari HP-nya, itu file yang sudah Pak Imron kompres PDF-nya.
yang sudah saya share ke grup itu ditutul, kalian nanti dikerjakan LKPD-nya dan disalin di buku tulis lembar jawabannya. Pak Imron akan meminta tagihannya saat pertemuan selanjutnya. Dan juga karena ini sudah selesai, tadi udah tentang tenaga kerja, ketenaga kerjaan, jenis-jenis tenaga kerja, sama penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Materi selanjutnya selain oleh LKPD tadi, tetap kalian wajib belajar modul selanjutnya, yakni tentang cara mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Karena apa? Masalah ketenaga kerjaan di Indonesia cukup kompleks tidak? Iya. Apa bisa menyebutkan salah satu masalah yang terjadi tentang tenaga kerja di Indonesia? Pengangguran. Selain itu PHK. Satu lagi contohnya apa? Tenaga kerja. Oke, Devita bilang TKI, benar sekali, salah satunya juga TKI. Tenaga kerja kita jumlahnya sangat besar penduduknya, tetapi masalah segi kualitas SDM itu harus terus ditingkatkan. Kayak tadi kalian presentasi, bisa dari pelatihan-pelatihan, tadi ada yang itu ya nyebutkan seperti itu. Kalian pelajari dulu modulnya, jadi materi selanjutnya tentang cara mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Siap anak-anak? Oke, siap pastinya kalian udah kelas 11. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi? Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, kembali lagi kita berdoa. Kita kirim satu Fatihah atau sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan satu lagi, Fatihah tadi kita tujukan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan kita semuanya semoga selalu diberi kesehatan. Oke, silakan salah satu memimpin doa penutupnya.